Shalom God Lovers. Pagi hari ini, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita datang padanya sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Aku beri pujian, ku beri hormat, kemuliaan, keagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom warga kerajaan, pemirsa Diaspora TV dalam program Words from Heaven. Hari kedua saya akan sharingkan tentang mengapa kita harus menyembah dalam dimensi atau berbasis kerajaan Allah. Nah, kita perhatikan, jangan lupa dalam Ibrani 12 ayat 28, alasan yang paling utama adalah karena kita sebagai orang-orang percaya telah menerima sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, segala sesuatu telah digoncangkan. Bukan cuma Tuhan menggoncangkan semua yang ada di bumi, tapi termasuk yang ada di langit tergoncangkan. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak mungkin tergoncangkan, itulah kerajaan Allah. Dan Tuhan menjadi raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, mari kita melihat Tuhan bukan cuma sekedar sebagai Tuhan, tapi dia juga sebagai raja di atas segala raja. Di mana dia inginkan pemerintahannya nyata dalam hidup kita. Bukan cuma urusan yang sifatnya rohani seperti kebaktian, pelayanan. Tapi dia raja di atas segala raja, atas pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, atas pikiran kita, atas perasaan, kehendak kita, totalitas. There is no space for sin anymore. Gak ada lagi ruang buat dosa ketika pemerintahannya, kerajaannya
itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu kita layak untuk menyembahnya. Kenapa? Sebab penyembahan itu merupakan budaya kerajaan. Nah, ini adalah gaya hidup kerajaan. Bukan cuma pada waktu suasana kebaktian baru disebut menyembah. Ingat kemarin penyembahan pertama kali muncul justru Tuhan perintahkan Adam untuk mengusahakan Taman Eden. Untuk apa? Bekerja. Pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh aktivitas itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi wujud penyembahan kita itu bisa kita lihat lewat pekerjaan kita. Kalau orang mengerti hal ini, maka dia bekerja, melayani atau apapun, dia melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari warga kerajaan jadi kasih oleh Tuhan. Respon terbaik yang bisa kita berikan untuk menghormati kebesaran, kekuasaan Tuhan itu apa? Dengan menyembah. Karena kita akan jadi sama seperti apa yang kita sembah. Ketika menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan dibawa dalam satu kehidupan yang semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah tujuan hidup kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar. Dan ketahuilah bahwa keserupaan dengan Tuhan itu tujuan utama kenapa kita diciptakan. The main goal of our life is not to be rich nor to be famous. Tujuan utama hidup kita bukan jadi kaya atau bukan menjadi terkenal. Silakan Anda boleh kaya, Anda boleh terkenal asal ditempuh dengan cara yang benar. Tapi itu bukan tujuan utama di dalam hidup setiap kita. Tujuan utama hidup kita adalah to be like Jesus, Christ likeness, keserupaan dengan Tuhan. Dan indah sekali, Dia bukan cuma Tuhan, tapi Dia Raja di atas segala raja yang memiliki pemerintahannya yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita memiliki sikap hati yang menyembah. Bukan sekedar upacara ibadah, itu sekedar menyanyi, no. Tapi sikap hidup yang menjadi budaya di mana kita meresponi, menghormati kebesaran Tuhan, menghormati kesucian Tuhan, menghormati pemerintahan Tuhan. Kalau ini dinyatakan dalam diri kita, maka di semua situasi apapun kita akan melihat bahwa Dia sesungguhnya Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ya, Yesus datang bukan untuk membuat agama baru, tapi Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah nyata di planet bumi ini. Pemerintahnya harus nyata, bukan cuma urusan hal-hal rohani, tetapi pemerintahannya, kekuasaannya kita akui di seluruh aspek hidup kita. Pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, apapun, pikiran kita Dia jadi Raja, perasaan kita Dia jadi Raja, kehendak kita jadikan Dia Raja. Penyembahannya dimaksud tidak ada hubungannya dengan suara, ya, karena ini bicara tentang budaya. Bicara apa? Gaya hidup yang harus menjadi apa? Darah daging setiap kita, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang bersuara tidak baik, jangan minder. Ya tentunya jangan paksa jadi pemimpin pujian atau singer. Tetapi Anda bisa melakukan pelayanan yang lain. Tapi yang lebih utama adalah kita melayani Tuhan lewat kehidupan kita, penyembahan kita. Oh haleluya, levelnya harus meningkat dari sekedar menyanyi. Kita meningkat kepada memuji. Tapi gak berhenti di level memuji. Tapi kita akan meningkat lebih tinggi, yaitu menyembah. Ini luar biasa. Dan jangan lupa, pasti kita akan menyerupai siapa yang kita sembah. Kalau Yesus Kristus yang kita sembah, kita agungkan, maka Tuhan akan bawa kita dalam keserupaan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Karakter kita akan dibentuk. Sebab khotbah yang bagus tidak akan mengubahkan seseorang, ya, tapi sesungguhnya hadirat Tuhanlah yang akan mengubahkan setiap kita. Ketika kita menyembah, memberi diri kita sujud tersungkur di hadapan Tuhan, totally mengakui kedaulatan Tuhan,
dan kita mengizinkan kemuliaan hadiratnya bekerja dalam diri kita, itu pasti akan mengubahkan hidup kita. Dan ketika berubah saudaraku, tentu perubahan yang bukan biasa, perubahan yang membawa kita semakin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya menulis sebuah buku Kingdom Worship, Anda bisa dapatkan dan bisa hubungi baca, dan ada banyak hal dibahas di sana. Dan kita warga negara kerajaan Allah, Tuhan menginginkan, Tuhan memanggil kita sejak kita diciptakan, dipanggil untuk menjadi penyembah Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi seperti di sorga. Temukan kami Tuhan, walaupun kami mungkin tidak pandai bernyanyi, tapi ajar kami Tuhan menjadi penyembah sejati, karena kami akan menjadi sama seperti apa yang kami sembah. Engkau Raja yang layak untuk diagungkan tinggi ya Tuhan, dan menjadikan supaya menjadi budaya kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau praktekkan, kami mau melakukan pekerjaan, pelayanan apapun dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sebab itulah wujud daripada penyembahan kami. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.